Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Yusuf dari Prodi Manajemen semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Di sini saya akan analisis dan akan jelaskan satu persatu. Akurasi dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang, akurasi dan kecepatan memainkan peran krusial dalam dunia bisnis. Di sini saya akan jelaskan lebih lanjut tentang pentingnya kedua faktor tersebut. Yang pertama itu akurasi. Akurasi mengacu pada tingkat ketepatan atau kesesuaian suatu keputusan dengan realitas atau tujuan yang diinginkan. Dalam dunia bisnis saat ini, dengan persaingan yang semakin ketat dan kompleksitas yang meningkat, kemudian akurasi di sini menjadi sangat penting karena yang pertama itu meminimalkan risiko, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional, yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang kedua di sini kecepatan. Kecepatan di sini merujuk pada kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan merespon situasi yang terus berubah. Dalam dunia bisnis yang dinamis saat ini, kecepatan menjadi kunci. Karena apa? Karena yang pertama itu pemanfaatan peluang, kemudian respon terhadap perubahan, dan yang terakhir kepuasan pelanggan. Dalam dunia bisnis saat ini, akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Akurasi membantu mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Di sisi lain, kecepatan memungkinkan dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Akurasi dan kecepatan adalah dua faktor yang sangat penting. Akurasi mengacu pada sejarah sejauh mana keputusan yang diambil sesuai dengan realitas atau tujuan yang diinginkan. Kecepatan di sisi lain mengacu pada seberapa cepat keputusan dapat diambil untuk merespon situasi yang terus berubah. Kemudian dalam dunia bisnis saat ini ada beberapa contoh bagaimana akurasi dan kecepatan menjadi penting dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, analisis risiko keuangan. Jadi dalam perusahaan keuangan, akurasi adalah kunci dalam mengukur risiko dan menentukan strategi investasi. Ketepatan dalam memprediksi pelaku pasar, terus perubahan ekonomi atau fluktuasi mata uang dapat membantu perbedaan dalam keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua di sini analisis data pelanggan. Di era digital saat ini, perusahaan memiliki akses ke jumlah data pelanggan yang besar. Yang terakhir, layanan pelanggan. Dalam dunia terhubung secara digital, pelanggan mengharapkan layanan yang cepat dan akurat. Misalnya saat ini banyak perusahaan layanan pelanggan yang menggunakan chatbot untuk merespon pertanyaan atau masalah pelanggan. Dalam semua contoh ini, akurasi dan kecepatan
berperan dalam pengambilan keputusan yang efektif dan sukses. Keduanya saling melengkapi dan harus seimbang agar perusahaan dapat merespon dengan tepat dalam situasi yang terus berubah. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaannya di sini contoh di bidang SDM dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Jadi penggunaan teknologi dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan beberapa cara. Antara lain di sini yang pertama, penggunaan dan objektif. Yang kedua, algoritma dan pemrosesan data. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, perbandingan dan pengambilan keputusan terstandarisasi. Baik, di sini saya akan jelaskan satu persatu dengan jelas, di mana pengguna data objektif. Di sini teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih luas dan objektif. Dalam bidang SDM, misalnya, data kinerja karyawan dapat dikumpulkan secara elektronik melalui sistem manajemen kinerja. Dalam penggunaan data yang dihasilkan oleh sistem ini, keputusan mempromosikan atau penilaian kinerja dapat didasarkan pada informasi yang terukur dan objektif. Kemudian di sini saya akan berikan contohnya sebuah perusahaan menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi yang secara otomatis melacak dan menganalisis data kinerja karyawan. Sistem ini memperhitungkan pencapaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya dan memberikan laporan yang objektif. Dengan demikian, keputusan promosi atau pengakuan kinerja dapat didasarkan pada data kuantitatif yang dapat dipertimbangkan atau dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang kedua di sini, algoritma dan pemrosesan data, di mana teknologi dapat menggantikan keputusan manusia dengan algoritma dan pemrosesan data. Algoritma yang dibangun dengan baik dapat menghilangkan bias manusia dan memberikan keputusan yang lebih objektif. Kemudian di sini saya akan berikan contohnya pada sebuah perusahaan menggunakan algoritma berbasis kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi kandidat yang memenuhi kualifikasi yang diinginkan dalam proses rekrutmen. Algoritma tersebut menganalisis data pelamar seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan untuk menghasilkan peringkat berdasarkan kesesuaian dengan persyaratan pekerjaan. Kemudian yang terakhir di sini, perbandingan dan pengambilan keputusan terstandarisasi, di mana teknologi memungkinkan perbandingan dan pengambilan keputusan yang terstandarisasi, mengurangi bias dalam evaluasi individu dalam bidang SDM. Ini dapat berarti menggunakan platform berbasis teknologi untuk melaksanakan wawancara terstruktur yang memberikan pertanyaan yang sama kepada semua calon dan menilai jawaban mereka secara konsisten. Kemudian contohnya di sini perusahaan menggunakan platform video wawancara berbasis teknologi, di mana setiap calon menjawab serangkaian pertanyaan yang sama. Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir,
yang mana pertanyaannya di sini proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan rekrutmen karyawan baru untuk posisi di sini ada dua pilihan, memilih customer service atau supervisor. Lalu buat simulasi dan analisis decision matrix-nya dengan menggunakan 5 alternatif kandidat karyawan, kemudian 5 kriteria, kemudian pembobotan kriteria, jelaskan dasar pembobotan masing-masing kriteria secara rasional. Oke, baik. Di sini saya mengambil rekrutmen customer service. Baik, di sini untuk alternatifnya saya memilih 5 alternatif, kemudian kriterianya sesuai dengan pertanyaan tadi, kriteria harus 5. Bisa kita lihat ya di PPT ini, yang mana Laura untuk alternatifnya di sini untuk dijadikan karyawan, yang pantas dijadikan karyawan di customer service, di bidang customer service di sini yang pertama itu ada Laura, Putri, Budi, Cinta, Mustafa, Ahmad. Nah, kita akan berikan nilai satu per satu, yang mana kriterianya di sini ada sikap positif, pahami produk, kemudian jujur saat terjadi kesalahan, terus menjadi pendengar yang baik, dan tanggapi pelanggan dengan cepat. Nah, itu untuk kriteria menjadi seorang customer service. Nah, kemudian kita akan berikan nilai. Bisa kita lihat nilainya. Untuk Laura, sikap positif di situ kan mendapatkan 30. Kemudian pahami produk, Lauranya di situ mendapatkan 50. Jujur saat terjadi kesalahan di situ 80. Menjadi pendengar yang baik di situ 40. Tanggapi pelanggan dengan cepat, Laura mendapatkan kriteria 90. Nah, kemudian setelah kita beri nilai pada sebuah kolom di kolom masing-masing, di kolom kriteria, kemudian kita berikan bobot, yang mana bobot di sini 50, dari 10 sampai 50, yang mana 50 itu sangat baik, dan yang paling tidak baik di sini 10%. Nah, kenapa di sini 50 menjadi 50 di sini posisinya berada di menjadi pendengar yang baik, karena untuk menjadi customer service di situ bisa sangat menjadi pendengar yang baik itu sangat dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian setelah kita berikan bobot, menjadi pendengar yang baik 50, terus jujur saat terjadi kesalahan di sini 30, karena dan 30%-nya di sini ada 2, jujur saat terjadi kesalahan, kemudian tanggapi pelanggan dengan cepat. Karena di sini mendapatkan bobot 30% 2, karena nilainya sama, seperti itu. Kemudian di sini pahami produk dapat 10%, paling bawah, seperti itu. Setelah diberikan nilai beberapa kolom, di sini kriterianya diberikan nilai, kemudian
bobotnya dikalikan dengan nilai beberapa dan dengan nilai masing-masing seperti itu. 30 di sini 30 kali 20%, kemudian 50 kali 10%, 80 kali 30%, dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah semuanya dikalikan dengan bobot, siapa yang akan menjadi, setelah ditentukan ditentukan nilai bobotnya semua dan siapa yang akan menjadi pemenangnya di sini Budi. Jadi Budi di sini yang jadi pemenangnya dengan mendapatkan nilai 8.450. Jadi Budi di sini menjadi terpilih menjadi karyawan customer service seperti itu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.